Kalau Anda menggunakan informasi-informasi yang dari Biorka, dan Anda telah mentah-mentah, Anda nggak cerdas. Hati-hati. Karena 2024 ini, ya mereka akan menggunakan isu 2024 ini, ya untuk melakukan pembohongan publik, ya. Dan Anda sudah mulai terkesima. Dan itu biasa pembohongan publik. Katakanlah dusta, ya si Joseph Gobel itu ya. Katakanlah dusta sekuat-kuatnya sampai dusta itu menjadi kebenaran, saudara. Sampai akhirnya jadi kebenaran dusta itu, saudara. Anda nggak nyadar. Ya, informasi-informasi begitu jelas kalau dari luar ya, saudara. Ya seperti kita itu pakai anda sana jadi objek, saya melihat. Anda kalau di tengah-tengah itu, Anda kalau mau melihat sesuatu itu sulit, saudara. Makanya sekali-kali Anda itu perlu keluar, saudara. Dan keluar itu bukan untuk jalan-jalan, tapi berinteraksi dengan penduduk di luar, ya. Dan informasi-informasi itu begitu clear sekali, begitu jelas, saudara. Ya, karena memang saya kan berasal dari Indonesia, lalu saya keluar, sehingga saya bisa mengerti dengan apa namanya, bisa melihat dengan gamblang, nggak seperti Anda yang selalu di dalam, ya kelihatannya dapat informasi, ternyata informasi yang sudah basi, ya kan? Makanya kita sekarang coba belajar Anda untuk membuka wawasan Anda, ya di channel yang mencerdaskan ini, Anda belajar untuk buka ya wawasan itu. Buka, jangan keke. Oh, asal sudah sesama Batak pasti benar. Oh, salah, saudara. Oh, sesama Kristen pasti benar. Oh, salah. Sesama Islam pasti benar. Yang lain salah semua. Oh, salah, saudara. Saya siapapun yang ngomong, saya selalu uji, saudara. Makanya saya sakit, grup kita ini selalu kritis. Orang kelihatannya muji-muji saya tiap hari. Saya nggak perlu dipuji, saudara. Bahaya. Ya, justru saya ngeliat, wah ini orang. Jadi jangan pikir kalau Anda muji-muji saya terus Anda bisa ngadalin saya. Oh, nggak bisa, saudara. Wah, saya keras sekali ya. Anda mau ngadalin saya, pasti saya potong sini. Jangan lupa sawerannya ya. Aduh. Oke. Ya, mulai ya. Kita boleh mulai diskusi ya. Anda boleh beropini ya, kita siarkan. Tapi memang ya, Biorka ini sebetulnya pemerintah tidak perlu terlalu bereaksi berlebihan terhadap Biorka ini. Justru yang penting adalah menghimbau masyarakat agar tetap kritis dan cerdas. Informasi-informasi itu kan lalu lantang begitu saja ya. Anda tidak bisa melarang burung untuk terbang di atas kepalamu, saudara. Tapi Anda bisa melarang burung itu ketika mau bersarang di kepalamu, saudara. Benar nggak? Makanya harus dibikin cerdas, ya. Jangan pikir semua burung yang melalang itu adalah burung yang baik, saudara. Ya kan? Jangan Anda pikir bahwa burung itu kalau mau bersarang di kepalamu adalah suatu kemujuran. Hati-hati, saudara. Ya kan? Ya, kita dengarkan ini. Tukang pijit dari Amerika. Ini dia, Andi USA. Ini masih mijit apa sudah selesai nih, tukang pijit ini? Masih mijit, Pak. Oh, masih mijit. Oke. Ya, nih, hitung kebun dari Amerika, Paul Derey. Masih ngebon apa sudah di rumah ini? Masih ngebon. Oh, masih ngebon. Ini Amerika tumben nih, semua lagi pada sibuk nih orang-orang Amerika. Ini teman saya Raja Uti kok belum masuk ini Raja Uti sesama Nabi ini kok belum masuk ini, sebentar. Raja Uti. Waduh, belum masuk ini Raja Uti ya, sebentar ya. Saya panggil dulu ini. Lucu ya, saudara, ketika informasi-informasi Anda yang dekat malah nggak tahu, kita yang di luar malah tahu ya. Ya tapi begitulah, itu jalannya informasi begitu. Kita kalau dari luar ngelihat itu begitu jelas sekali. Anda itu karena sudah terlalu banyak masuk ya,
Ya, informasi-informasi begitu jelas kalau dari luar ya, saudara. Ya, seperti kita itu pakai Anda sana jadi objek, saya melihat. Anda kalau di tengah-tengah itu, Anda kalau mau melihat sesuatu itu sulit, saudara. Makanya sekali-kali Anda itu perlu keluar, saudara. Dan keluar itu bukan untuk jalan-jalan, tapi berinteraksi dengan penduduk di luar, ya. Dan informasi-informasi itu begitu clear sekali, begitu jelas, saudara. Ya, karena memang saya kan berasal dari Indonesia, lalu saya keluar, sehingga saya bisa mengerti dengan apa namanya, bisa melihat dengan gamblang, nggak seperti Anda yang selalu di dalam, ya kelihatannya dapat informasi, ternyata informasi yang sudah basi, ya kan? Nah, makanya kita sekarang coba belajar Anda untuk membuka wawasan Anda, ya di channel yang mencerdaskan ini, Anda belajar untuk buka ya wawasan itu. Buka, jangan keke. Oh, asal sudah sesama Batak pasti benar. Oh, salah, saudara. Oh, sesama Kristen pasti benar. Oh, salah. Sesama Islam pasti benar. Yang lain salah semua. Oh, salah, saudara. Saya siapapun yang ngomong, saya selalu uji, saudara. Makanya saya sakit, grup kita ini selalu kritis. Orang kelihatannya muji-muji saya tiap hari. Saya nggak perlu dipuji, saudara. Bahaya. Ya, justru saya ngeliat, wah ini orang. Jadi jangan pikir kalau Anda muji-muji saya terus Anda bisa ngadalin saya. Oh, nggak bisa, saudara. Wah, saya keras sekali ya. Anda mau ngadalin saya pasti saya potong di sini. Kelihatan, saudara. Kita nggak main-main, ya. Ini benar ini Gandharva. Ini istilahnya bagus ini ya. Bjorka jual cateringan, dia cateringan itu pakai limbahnya restoran. Benar, saudara. Kesannya enak makanannya, tapi sebenarnya itu limbah, saudara. Ya, benar ini istilahnya bagus sekali nih ya. Jual catering pakai limbah restoran ini bisa kita pakai nih istilah ini nih. Benar. Ya, kiasan ini ya. Si Bjorka itu jual catering pakai limbah restoran, saudara. Limbah-limbah yang sudah ada itu. Ya, dan wah, kalau Anda ngelihat Rocky Gerung muji-muji Bjorka ini luar biasa sekali ya. Kelihatan banget, saudara. Ya, kelihatan banget kalau si Bjorka ini adalah buatannya mereka. Untuk apa? Untuk mengalihkan isu-isu itu, saudara. Ya kan? Untuk mengalihkan isu. Untuk menjadi pengalihan informasi-informasi yang akurat. Ya kan? Nah, benar, Kimberly ya. Bang. Benar ya. Harus cerdas kita. Ya. Harus cerdas, saudara. Kalau Anda menggunakan informasi-informasi yang dari Bjorka, ya Anda telah mentah-mentah, Anda nggak cerdas. Hati-hati, karena 2024 ini, ya mereka akan menggunakan isu 2024 ini, ya untuk melakukan pembohongan publik, ya. Dan Anda sudah mulai terkesima. Dan itu biasa pembohongan publik. Katakanlah dusta, ya si Joseph Goebbels itu ya. Katakanlah dusta sekuat-kuatnya sampai dusta itu menjadi kebenaran, saudara. Sampai akhirnya jadi kebenaran dusta itu, saudara. Anda nggak nyadar, ya. Anda nggak nyadar bahwa itu adalah dusta. Tetapi Anda katakan dusta, Anda ikut memviralkan dusta itu. Wih, serem, saudara. Ya, serem sekali. Anda ikut mempopulerkan dusta itu, ikut mengaminkan juga. Termasuk waktu Kamarudin berdusta itu kan, Anda ikut mengaminkan, ternyata salah semua kan. Kalau saya nggak mau, ya kita terang-terangan. Lebah madu, silakan lebah madu. Ya, shalom. Shalom lebah madu. Ya, wah, minumannya seger banget ini, luar biasa. Boleh nih, saya mau bikin ini apa itu tuh? Itu mangga sama? Bukan, itu apel sama ini, sama strawberry. Apel sama strawberry. Bikin nanti. Lanjut. Ya, itu sebenarnya lucu ya. Itu yang tiba-tiba orang-orang pada takut tentang Bjorka itu karena itu kebocoran di ada yang bahas di dark web itu. Sebelumnya saya kasih tahu dulu dark web ya, dark web, deep web. Deep web itu suatu website yang tidak bisa diakses dengan kita masuk pakai website yang biasa, dengan Google, dengan
Chrome, dengan Bing, Firefox gitu nggak bisa masuk ke dalam deep web. Jadi untuk masuk deep web itu bisa pakai Tor ya, biasanya browsernya Tor. Nah, dan itu juga kita harus pakai VPN juga supaya bisa masuk ke dalam deep web. Nah, di deep web ini si Bjorka ini menjual data, katanya ada menjual data eh, data-data orang Indonesia ya, data-data penduduk Indonesia ya. Terus ada data presiden lah, ada data yang lain-lain itu yang data-data penting kan dia bocor-bocorin, terus data Munir yang kemarin itu. Tapi kan itu sebenarnya data-data itu data-data lawas gitu loh. Yang saya perhatiin itu data-data lawas. Terus jangan heran data orang-orang Indonesia itu memang sudah bocor dari semenjak awal kita kan banyak sekali kita yang melakukan pendaftaran ya. Salah satunya ya kayak pendaftaran rekening di bank, pendaftaran kartu kredit, pendaftaran leasing, kita bikin pinjaman dan segala macam. Data kita udah ada di mana-mana. Jadi jangan heran kalau misalkan tiba-tiba pas di web itu ditayangkan bahwa Bjorka jual data penduduk Indonesia sekian ribu dolar gitu kan ya. Wah, terkesan wah, orang-orang udah pada takut nih, semua pada galau. Warga Indonesia tuh galau dengar-dengar gitu. Wah, data saya dijual belikan nih, nanti diapain. Jadi jangan heran ya Bapak Ibu Saudara, kalau setiap kadang-kadang kita suka ada telepon dari marketing gitu ya. Tawaran KTA lah, kartu kredit lah, pinjol lah dan segala macam. Sebenarnya data kita udah ada di mana-mana. Perlu sadar dulu nih. Data kita udah bocor dari mana-mana, udah ada di mana-mana. Jadi jangan heran, jangan takut juga sebenarnya. Jangan takut juga karena memang kita tuh bukan orang yang bukan petinggi lah, bukan PNS lah, bukan apa lagi, bukan jenderal lah, bukan apa. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Memang kalau misalkan data kita udah bocor ya, kita kan ya yang bisa kita lakukan ya cuma berhati-hati aja. Jadi yang sebenarnya saya juga merasa dari kemarin ini Bjorka ngapain sih bocorin data. Memang data orang Indonesia udah pada bocor dari dulu juga, udah bocor semenjak kita daftar itu udah bocor. Jadi kita nggak perlu khawatir lah soal yang begitu. Itu mah cuman makanya itu disebut mainan anak-anak gitu. Hacker yang berkelas nggak gitu. Hacker yang berkelas tuh diam-diam dia langsung urusannya misalkan dengan pemerintah, langsung dia ancam pemerintah, nggak akan disebar-sebar begitu. Bahkan dia juga orang-orang hacker yang jago juga dia juga takut dong, terus orang-orang IT-nya pemerintahan juga nggak segoblok itu gitu loh. Mereka juga pintar-pintar, jangan salah. Mereka juga tahu gitu mana yang masuk, siapa yang masuk, yang keluar gitu, nggak segoblok-goblok juga gitu. Banyak yang pintar-pintar. Jadi ini mah jadi kayak benar sih perang cuma perang isu. Mereka coba nyebar-nyebarin, wah bikin suasana galau gitu loh. Akhirnya kan mereka kan pakai strategi seperti ini supaya mereka mendukung si itu tuh, si kami itu loh. Makanya kita perlu cerdas di sini, mempelajari ya sedikit banyak mempelajari, kan kita udah zaman digital begini kan harus sedikit banyak tahu lah soal yang beginian. Mereka kan ternyata kalau ini hacker juga nggak semua begitu jago di depan komputer ya, banyak yang pakai social engineering loh. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang memang mereka biasanya sih telepon, yang paling lemah itu manusianya gitu loh. Kitanya sendiri yang kadang-kadang memberikan akses nih data kita. Kalau mereka yang coba nyuri data, benar-benar data yang kita nggak open ya, kita nggak open, nggak ngomong, nggak open, itu susah sekali. Setahu saya cuma orang Israel yang bisa begitu loh. Mereka punya software tertentu yang luar biasa. Ada yang 1 klik, ada yang 2 klik, mereka bisa sedot data kita semua. Orang Israel yang punya, kalau yang benar-benar yang jago banget. Kalau orang-orang yang hacker ini banyaknya mereka social engineering. Jadi mereka goda-godain kita lah supaya kita hanya
buka celah gitu loh. Apa yang kita sukai, misalkan contoh aja kita kan di Facebook selalu umbar-umbar kan foto kita lah, umbar-umbar posisi kita ada di mana lah. Saya juga gampang tahu bisa kalian ada di mana pas kalian posting. Oh, saya lagi ada misalkan ada di Bali, saya ada di Sumatera, saya ada di Maluku, di Irian atau di mana-mana. Berarti dia jam segini, tanggal segini udah ada di sini. Semua juga bisa tahu gitu, informasi itu bocor gitu loh. Jadi jangan heran gitu, zaman sekarang informasi nggak bocor dari kalian ikutan Facebook juga, Biasa. macam udah biasa gitu. Nggak biasa, jangan heran. Gitu loh. Itu ya bayangin ya, saya dari tahun 2000 mau mengakses data BPS itu gampang sekali. Ya, yang penting bayar, berani bayar. Itu saya lakukan ya. Itu beneran loh itu. Iya, BPS bisa dibayar, Pastor, betul. Hanya kontak dengan Biro Pusat Statistik itu mereka akan buka open. Open. Betul. Open. Iya. Data raw material ya, bukan hasil raw material yang dikasih ke saya di print. Iya. Raw material. Lucu banget ya. Ya gitu aja, Pastor, supaya mencerahkan aja, bantu. Terima kasih. God bless.